Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadrian Bilaksmana dengan NIM 333220068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan dari tugas mingguan eh, PPM, Praktikum PPM modul ke-6. Berikut untuk soal-soalnya. Nah, ini yang tertampil dalam share screen ini disebut dari soal-soal tugas mingguan. Dan saya merupakan bagian dari shift 2. Ini untuk soal pertama, suatu perusahaan selama ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberikan risiko pada perusahaan sebesar 4% dengan AKL sebesar 0,45%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerima barang tersebut yang risikonya 8% dengan LKL yaitu 11%. Untuk rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan sepatu tersebut. Oke, untuk mengerjakan dari soal pertama tersebut, kita menggunakan software RStudio. Untuk langkah pertama, menginstal dan mengaktifkan packages, yaitu packages acceptance sampling, di mana sudah terinstall, lalu diaktifkan. Nah, sudah terinstall dan diaktifkan, oke langsung masuk ke dalam soal nomor satu. Jadi kita ketahui tadi dalam soal, yaitu AQL itu sebesar eh, 0,45% atau bisa kita notasikan sebagai 0,0045. Dan juga alfa, alfa itu merupakan risiko pada perusahaan. Tadi ada di soal juga itu sebesar 4%. Kita bisa ditulis 0,04. Dengan risiko produsen itu bukan rumus 1 min alfa. Terus juga langkah kedua itu mendefinisikan unsur peluang konsumen. Tadi kita ketahui bahwa LKL dari unsur dari konsumen itu sebesar eh, 11% atau bisa kita sebut dengan 0,11. Dan juga untuk risiko konsumennya itu sebesar 8% atau 0,08. Nah, untuk dua langkah tadi coba di-run terlebih dahulu untuk masukkan data-datanya. Langkah selanjutnya yaitu membuat rencana sampling, di mana rencana sampling ini eh, membuat dari resiko dengan risiko produsen dan risiko konsumen yang tipenya itu binomial. Jadi langsung kita coba bareng saja itu membuat plan satu. Terus juga setelah membuat rencana sampling itu menampilkan rencana sampling, di mana rencana sampling ini kita langsung dengan rencana satu dan dengan sintas OC2C dengan tipenya binomial juga. Terus juga langsung membuat sampling satu yaitu dengan access dengan mencari PRP dan CRP. Nah, yang sudah ketahuan yang ada di kiri bawah ini bisa kita baca bahwa sampel size-nya itu sebesar dengan 30 sampel size itu sebesar 37 dengan acceptance number-nya itu sebesar 1 dan rejected number-nya itu sebesar 2. Dan juga tadi kita akan dari sampling satu juga kita ngelihat untuk mencari PRB dan CRP. Jadi kualitas dari PRP-nya kita bisa lihat bahwa itu sebesar 0,0045 eh, dengan quality CRP itu sebesar 0,1100. Untuk langkah terakhir yaitu membuat menampilkan OC curve-nya, membuat kurvanya dengan sintaks berikut. Nah, ini ada di sediran, ada di pojok kanan bawah ini. Jadi terlihat untuk cara membacanya yaitu dari proportion efektifnya itu semakin tinggi, maka acceptance-nya itu semakin rendah. Jadi bisa kita lihat bahwa seperti contoh dari proportion efektifnya sebesar 0,05, uh, acceptance-nya itu sebesar kurang lebih 0,4. Sekian untuk soal nomor satu. Lalu ke dalam soal nomor dua. Untuk soal nomor dua, ini tentukan perencana sampel tunggal dengan ukuran lot 1000 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 3% terhadap 0,7% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 20% untuk sejumlah 3% produk cacat yang diterimanya. Soal nomor 2 sama seperti sebelumnya yang menggunakan software RStudio dengan packages yang dipakai juga sama yaitu acceptance sampling, di mana langkah pertama kita mendefinisikan jumlah lot. Tadi diketahui bahwa jumlah lot itu sebanyak ada 1000 unit. Selanjutnya yaitu mendefinisikan unsur peluang produsen, di mana tadi AQL-nya kita ketahui yaitu sebesar 0,7% atau bisa kita mati sebagai 0,007. Dengan alfa, yaitu alfa merupakan
resiko produsen sebesar 3% atau 0,03 dengan rumus resiko produsen itu sebesar 1 min alfa. Sehingga untuk langkah ketiga itu mendefinisikan unsur peluang produsen di mana LQL-nya kita ketahui bahwa sebesar 3% atau 0,03 dengan resiko konsumen yaitu 0,2. Kita coba run untuk masukkan data-datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kurang lebih sama, yaitu membuat rencana sampling, di mana dari plan kedua untuk mencari fine plan dengan PRP dari AQL dan risiko produsen dengan CRP juga dari LQL dan risiko konsumen dengan tipenya juga binomial. Terus juga selanjutnya kita menentukan rencana sampling, di mana dalam rencana dua ini dengan sitas OC2C dengan dari N yaitu dari plan 2, C juga dari plan C dan R dari plan 2 dengan tipenya binomial dengan membuat smoothing grafiknya juga. Selanjutnya itu membuat sampling dengan mencari PRP dan CRP. Kita coba bareng. Nah, sini sudah terlihat bahwa dari pojok kiri bawah ini yaitu sebesar sampel size sebesar 223 dan acceptance number itu sebesar 4 dan rejected numbernya itu sebesar 5. Terus juga diketahui dari quality PRP-nya itu sebesar 0,007 atau quality dari CRP itu sebesar 0,03. Selanjutnya seperti terakhir yaitu membuat kurva. Nah, kurvanya ada di pojok kanan bawah ini. Eh, jadi dari kurva ini kita ketahui bahwa memang semua berbanding terbalik. Semakin tinggi proportion efektifnya, semakin rendah juga buat penerimaannya. Nah, lanjut ke dalam soal nomor 3. Selama 3, suatu perusahaan tempat minum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot tempat yang minum yang berisikan 12.500 unit. Dia memiliki rata-rata cacat sampel sebesar 3,5%. Jika telah ditentukan bahwa rencana sampel yang ditentukan adalah sebagai berikut, ini diketahui dari ada dua rencana sampling NA100, CA5 dan RA9 dan juga ada NB150, CAB-nya 10 dan RB-nya 18. Jadi dari data tersebut, berdasarkan pemeriksaan dilakukan diketahui AQL sebesar 2,5% dan RQL sebesar 6%. Maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan jika diketahui nilai risiko produsen sebesar 4% dan nilai risiko konsumen itu sebesar 6%. Ini soal terakhir menggunakan studio juga. Jadi karena kita tadi ada dua jenis yaitu A dan B, kita coba menyelesaikan dulu untuk dari soal nomor A-nya. Kita ada jumlah lot sama itu 12.500 unit dengan unsur peluang produsen sebesar AQL yang 0,025 atau 2,5%. Juga alfa itu sebesar 4% atau 0,04 dengan risiko persen 1 min alfa. Dengan yang ketiga itu mendefinisikan unsur peluang konsumen di mana LQL-nya sebesar 0,065, risiko konsumennya sebesar 0,06. Ini coba di-run terlebih dahulu, terus ke data-datanya. Nah, ini ketahui dari NA-nya itu sebesar 100, CA-nya itu sebesar 5, dan RA-nya itu sebesar 9. Kita masukkan juga untuk datanya. Nah, itu selanjutnya itu membuat rencana sampling, di mana dari sintaks rencana ini kita dari OC2C, tipe binomial, juga untuk sampling itu menggunakan SS, dan mencari PRP dan CRP-nya juga. Ini coba kita run dulu untuk rencana sampling. Nah, diketahui bahwa dari sampel size itu sebesar 100 dan acceptance-nya itu sebesar 5 dan rejected-nya sebesar 6. Dengan quality dari PRP-nya sebesar 0,025 dan CRP quality-nya sebesar 0,65. Selanjutnya yaitu menampilkan kurva secara terakhir. Nah, kurvanya sudah terlihat bahwa memang kurvanya itu seperti ini. Dengan proportion efektifnya semakin rendah, maka acceptance-nya atau penerimanya semakin tinggi. Selanjutnya untuk soal nomor 3B, tadi kita kurang lebih untuk soal nomor 3B ininya sama karena membedakan dari 3A dan 3B itu dari NCR-nya. Nah, NCR ini dari NB itu sebesar 150, CB-nya sebesar 10 dan RB-nya sebesar 18. Selanjutnya itu membuat rencana sampling dengan sintaks berikut, di-run saja untuk mencari CRP dan PRP-nya dan mencari kualitinya. Nah, diketahui bahwa the sample size sebesar 150, maka diketahui acceptance-nya number sebesar 10 dan rejected number sebesar 11. Jika untuk eh, quality dari CRP-nya sebesar 0,025 dan quality CRP-nya sebesar 0,065. Langkah terakhir yaitu menampilkan kurva. Nah, ini kurvanya terlihat dari sini.
bahwa memang eh, sampai sekitar 0,025, di sekitar 0,02 0,03 itu baru dimulai, itu masih konstan di 0,8. Dan juga semakin rendah dari population efektifnya semakin tinggi juga dari acceptance-nya. Oke, baik sekian untuk penjabaran dari tugas mingguan praktikum PPM ke modul ke-6. Kurang lebih mohon maaf, saya dari Budi Muhammad Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.